Ya, apa kabar Pak Ri? Baik Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi? Kena hujan? Hujan Bu. Iya. Alhamdulillah udah sampai di sekolah ya Nak ya. Iya. Baik Pak Ri, pagi ini ya sebelum kita melakukan layanan konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Pak Hri, semoga dengan kita berdoa tadi kita dimudahkan di dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini, layanan konseling individu ini ya. Bila Pak Hri tahu nggak kenapa Ibu panggil Pak Hri ke ruang BK ini? Tidak tahu ya. Nah baiklah, Ibu jelaskan sekarang bahwasanya pada 2 minggu yang lalu Ibu telah mengadakan wawancara dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran yang ada yang mengajar di kelas Pak Hri, bahwasanya ada beberapa teman Pak Hri, termasuk Pak Hri ya, termasuk perokok pasif ya. Nah, di antara teman-teman Pak Hri itu tidak begitu yang betul-betul nampak ya gejala apanya pada Pak Hri ini. Ketika belajar Pak Hri sering keluar. Nah, Pak Hri gunakan waktu itu untuk merokok ketika keluar pada jam pelajaran. Makanya waktu itu Ibu panggil Pak Hri sekarang di ruang BK. Ya Pak Hri ya. Nah, adapun tujuan layanan konseling individu Ibu sekarang pada Pak Hri adalah salah satu untuk mengentaskan atau mengurangi ya rasa kecanduan pada rokok ya, agar Pak Hri bisa mengurangi dan kalau bisa berhenti ya untuk merokok. Jadi tidak ada persepsi mengingat rokok kembali. Baiklah. Nah, kita sepakati untuk tahap ini ya ada kesepakatan waktu kita. Waktunya adalah hanya 90 menit ya Pak Hri ya. Oke, baik. Nah Pak Hri, di dalam layanan ini yaitu layanan konseling individu itu ada azas, beberapa azas. Nah, azas salah satunya azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, dan azas keterbukaan ya. Nah, di sini Nak Pak Hri nanti Ibu harap bisa menceritakan ya bagaimana nanti bermulanya Pak Hri kok bisa sampai merokok. Nah, Pak Hri jangan khawatir, nanti Ibu tidak akan menceritakan ya bahwasanya masalah-masalah yang Pak Hri hadapi nanti ya tidak akan Ibu ceritakan kepada guru, tidak akan Ibu ceritakan pada teman-teman Pak Hri ya. Nah, di sini boleh Pak Hri ceritakan ya dari awal kenapa Pak Hri sampai ya kecanduan begitu merokoknya. Silakan Nak Pak Hri ceritakan pada Ibu ya. Silakan. Awal pertama kecanduan merokok disebabkan pengaruh teman. Pengaruh pada teman-teman sekolah atau Sekolah. di sekolah atau di luar sekolah juga ya. Baik, lanjut. Awalnya cuma coba-coba, akhirnya kecanduan. Awalnya hanya coba-coba ya. Baiklah, mulai kapan Pak Hri itu mencoba merokok?
awal masuk SMK. Awal masuk SMK ya. Dari mana kamu mendapatkan rokok itu? Dari teman Dari teman? sekolah. Teman di sekolah? Iya, bawa dari rumah ya. Oke, baiklah. Nah, apa sih nikmatnya dari kamu merokok itu? Nikmatnya ketika kita mengeluarkan asap itu pikiran kita menjadi tenang. Iya, ketika merokok itu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ada nggak manfaatnya bagi kamu merokok itu? Sebenarnya manfaatnya tidak ada. Tahu, manfaatnya tidak ada ya. Ya, itulah. Nah, tahu nggak kamu apa akibat dari merokok itu, tahu? Mengakibatkan itu Nah, sakit. terganggunya kesehatan kamu. Ya, apa lagi? Menghabiskan uang. Menghabiskan uang ya. Bersama siapa kamu merokok? Teman. Bersama teman-teman. Kemudian di mana saja biasanya kamu merokok? Di kantin sekolah. Di kantin sekolah, ya? Di kantin sekolah. Nah, waktunya kapan aja tuh biasanya kamu merokok dengan teman kamu? Kadang saya waktu jam pelajaran saya izin keluar untuk merokok. Izin keluar pada jam pelajaran. Nah, itulah. Iya, Ibu dapat adon dari guru, dari wali kelas, bahwasanya kamu, ya, itulah. Nah, kemudian dari mana kamu dapatkan uang untuk merokok itu? Uang jajan sekolah. Uang jajan. Uang jajan, jadi kamu gunakan untuk beli rokok. Masya Allah, ya Allah, ya. Apakah di dalam keluarga kamu merokok juga? Iya, merokok. Nah, kalau di rumah kamu merokok juga? Tidak. Tidak. Apakah kamu dibolehkan oleh keluarga merokok? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Nah, apakah lingkungan kamu juga merokok? Merokok juga. Oke, baiklah. Fahri. Nah, dari tadi yang sudah Fahri ceritakan pada Ibu, bahwasanya dalam pikiran Fahri itu, ya, bahwasanya merokok adalah apa tadi? Merokok membawa apa? Ketenangan. Kemudian apa lagi? Nah, kalau coba kamu tidak merokok, kalau kawan kamu mengajak kamu merokok, iya, biasa aja. Masa iya? Ayo ingat kembali. Kamu tadi diajak oleh teman. Nah, ajakan teman itu kalau kamu tidak merokok apa? Tak gaul. Oh, lagi. Tak gentleman. Oh, tak gentleman, tak gaul, tak gentleman. Itu berarti yang ada persepsi pada pikiran kamu, ya. Nah, kalau kamu sudah punya pikiran seperti itu, ya, berarti pikiran kamu negatif, bahwasanya kalau kamu tidak merokok, aku tidak gaul, kan seperti itu ya. Nah, aku tidak gentleman, aku harus merokok, kan seperti itu ya. Nah, sekarang jika pikiran kita negatif, otomatis perasaan kita negatif juga. Nah, kemudian pun kamu bisa berbuat hal-hal yang negatif juga, ya. Itu harus diingat. Kemudian kamu tadi mengatakan kalau kamu merokok itu gaul, merokok itu adalah gentleman. Itu adalah pikiran kamu yang terlalu pikiran kamu negatif. Pikiran negatif kamu yang terlalu berlebihan. Itu akan dijelaskan. Jadi coba jelaskan pada Ibu. Jelaskan pada Ibu alasan kamu kenapa merokok. Alasannya. Karena ingin dianggap anak gaul, ya. Karena ingin dianggap anak gaul, ingin dianggap teman kamu, wah, Pak Hadi gentleman, kan seperti itu ya. Nah, sekarang buktikan Pak Hadi bahwasanya merokok itu kamu tuh gaul, kamu tuh gentleman. Bisa kamu buktikan?
Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dari situ. Nah, coba sekarang kamu renungkan bagaimana pula dampak dari merokok. Dampaknya. Ada dampaknya enggak? Ada. Ada dampaknya. Dampaknya bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Pola hidup, keuangan, menghabiskan uang. Menghabiskan uang juga. Nah, jadi menurut kamu kalau kamu merokok itu dianggap gaul dan kamu merokok itu dianggap gentleman, jadi dalam pikiran kamu negatif kamu itu apakah benar? Tidak benar. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ya sama-sama poster yang ada Ibu ya. Coba lihat di sini ya. Oke, baik. Kelihatan ya. Oke. Baik, di sini Ibu perlihatkan poster ini. Nah, masalah yang muncul bagi pelajar perokok ya. Nah, di sini mengganggu prestasi belajar di sekolah. Nah, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Bagaimana Fahri dalam kelas pelajarannya? Tugas banyak tidak buat, apalagi tidak mengerjakan perintah guru. Banyak tidak mengerjakan perintah guru, tugas-tugas dari guru. Praktek ikut nggak? Tidak. Praktek tidak ikut juga. Nah, baiklah. Sekarang coba lihat perkembangan paru-paru terganggu. Nah, tuh tanda buktinya Fahri batuk-batuk. Ya, itu salah satu tuh. Nah, paru-paru Fahri itu terganggu. Ya, Fahri ya. Oke, baik. Selanjutnya lebih sulit sembuh saat sakit karena merokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Nah, pada waktu nanti Fahri sewaktu-waktu sakit, kemarin kan sakit kan? Nah, itu lama sembuhnya kan sampai 2 minggu. Yaitu salah satunya imun tubuh Fahri, ya. Kekebalan tubuh itu menurun disebabkan oleh Fahri merokok. Nah, di sini ya, kecanduan saat memutuskan berhenti merokok maka gagal penarikan seperti depresi ya, mudah marah dan masalah mental dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilaku ya. Nah, dari situ suka marah-marah, depresi, putus asa dari situ ya. Nah, itu dampak dari merokok. Nah, masalah-masalah yang timbul terlihat lebih tua dari usia. Mau lebih tua? Ya. Wah, itu lihat di sini sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya serta menimbulkan flek pada gigi. Tuh, kan? Timbulkan jerawatnya? Ada. Itu. Baik, kita lihat poster lainnya ya. Nah, biasanya kalau merokok pakai rokok atau pakai rokok yang ada tembakau. Yang ada tembakonya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan juga tentang bahaya merokok pakai elektronik. Udah pernah pakai ini? Tidak. Oh, ya baik. Ya, Ibu jelaskan. Nah, di sini ya kandungannya nikotin, ya. Efek candu, pemicu depresi, napas pendek, ya, ngas-ngas juga. Kerusakan paru-paru permanen, kanker paru, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Bagi remaja, gangguan perkembangan otak, gangguan psikologi, dan masalah pembelajaran. Ya, nah, itu harus diingat. Propilen glikol, ya.
mengiritasi paru-paru dan mata. Nah, paru-paru kena, mata kena juga, gangguan saluran pernapasan, asma, sesak napas, dan obstruksi jalan napas, ya, terganggu napas kita karena di situ banyak kandungan zat kimia, ya. Di sini ada juga lagi bahaya merokok, gangguan kesehatan akibat merokok, ya, dari sepanjang puntung rokok itu racun yang ada di dalam rokok, racun yang kamu hisap, ya. Nah di sini baik ibu akan uraikan, ya, bahaya merokok bagi kesehatan. Coba perhatikan, ya, gangguan kardiovaskuler, ya, perokok berisiko 2 atau 4 kali lebih tinggi penderita penyakit jantung. Selanjutnya, merokok menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru. Merokok meningkatkan risiko terkena stroke sebesar 50%, ya. Nah, yang selanjutnya, mulut dan tenggorokan. Penyakit gusi dan kerusakan indera perasa, yaitu perasa apa? Lidah, ya. Nah, selanjutnya penyakit serius lainnya adalah bronkitis, ya, pneumonia dan emfisema. Oke, untuk lambung, efek dari merokok adalah penyakit asam lambung. Banyak sekali asam lambung kena, paru-paru kena. Selanjutnya, resiko lainnya adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung. Yang diserang adalah organ di dalam. Kemudian untuk tulang, nah tulang kena juga. Merokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang, ya, menimbulkan kerapuhan pada tulang. Nah, pada kulit perokok akan kelihatan lebih tua, ya, daripada yang bukan perokok, seperti penuaan dini, kemunculan kerutan di sekitar mata dan mulut. Nah, itu dia kalau untuk kulit. Kemudian organ reproduksi pada pria, merokok bisa menyebabkan impotensi, ya, mengurangi reproduksi sperma, ya. Kemudian selanjutnya kanker testis, ya. Kalau pada wanita, nah, merokok dapat mengurangi kesuburan. Selanjutnya, resiko terkena kanker serviks, ya, dan kuman papillomavirus, yaitu HPV. Selanjutnya, gangguan psikologis. Perokok mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Yang membuat perokok gelisah dan cemas adalah gejala putus obat terhadap nikotin. Dengan merokok, kecanduan terhadap nikotin akan terpenuhi dan perokok merasa seperti rokok tersebut adalah untuk menurunkan stres itu dalam pikirannya. Oke, baiklah. Di sini ada lagi. Bisa nggak kamu? Stop merokok. Stop merokok gimana? Tahukah kamu banyak zat kandungan berbahaya di dalam rokok? Ya, ini sebatang rokok.
Salah satunya adalah penyebabnya gangguan kehamilan, janin serta kesuburan. Kemudian menyebabkan kanker paru dan penyakit pernapasan lainnya. Perokok berisiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi penderita penyakit jantung, ini tadi yang Ibu katakan. Kemudian meningkatkan risiko terkena stroke. Nah, itu dia, dan gangguan otak. Tadi dah Ibu uraikan juga. Kemudian di sini ikut membahayakan keluarga dan orang di sekitar kita. Bukan kita saja, ya. Nah, jangan membahayakan orang lain dengan asap rokokmu, ya. Oke. Stop, jangan coba-coba merokok lagi, ya. Oke, baiklah Fahri. Tadi kita sudah melihat poster-poster yang Ibu sudah sediakan. Nulis tabel dulu ya. Nulis tabel dulu. Nulis tabel ya. Nah, Fahri dari sini tadi Ibu harap Fahri bisa menuliskan tabel, ya, yaitu menuliskan isi pikiran Fahri setelah melihat poster yang Ibu tunjukkan tadi, ya. Oke, baik. Boleh buat tabel apa yang ada di dalam pikiran kamu. Situasi. Oke. Nah, di situ adalah itu pikiran kamu. Isi dulu situasi Pak. Ya di sini pikiran negatif kamu dan pikiran positif kamu. Oke, nanti kita koreksi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan video ya. Ibu harap Fahri bisa memperhatikan video. Oke, yang Ibu tayangkan. Coba perhatikan ke laptop Ibu ya, Fahri.
Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya kita semua tentu tidak asing dengan rokok, dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita? Nah, kita bisa mulai dengan melihat kandungan berbahaya apa aja sih yang ada di dalam rokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita,
merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskuler. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Oke, baiklah Pak Hari, kita sudah sama-sama melihat tayangan ya video tadi. Nah, poster udah Ibu tunjukkan ya, video sudah Ibu tontonkan tadi. Kemudian mari sama-sama kita lihat ya apa yang ada pada tabel yang sudah Pak Hari buat tadi ya. Oke. Oke, baiklah. Jika Ibu lihat di sini ya, merokok bisa menghilangkan stres. Itu pikiran negatif kamu ya. Kalau tidak merokok dianggap tidak gaul dan tidak gentleman, itu pikiran negatif kamu. Nah, apa sih pada selanjutnya pikiran positif kamu? Ibu ingin tahu ya. Merokok itu cuma membuang uang ya, dan mengakibatkan gangguan kesehatan ya, Gus ya. Nah, berarti kita sepakati bersama sekarang bahwasanya ya Fahri bisa mengubah ya pikiran negatif Fahri menjadi pikiran yang positif. Nah, yang negatif, yang pikiran negatif tadi apa? Yang pikiran negatif Fahri tadi apa? Rokok menghilangkan stres. Oh, rokok menghilangkan stres. Lagi Dianggap gaul. dianggap gaul kalau merokok, itu pikiran Negatif. negatif. Ada lagi? Tidak, ini tidak gentleman tidak merokok. Oh, kalau tidak merokok tidak gentleman. Nah, kemudian yang pikiran positifnya tadi, Merokok itu menyebabkan kesehatan. menyebabkan gangguan kesehatan, kemudian menguras menguras kantong ya. Habis uang jajan ya. Nah, baiklah Fahri, Ibu harap di sini Fahri bisa mengisi asesmen hasil dan proses pada tahap ini. Nah, Ibu harap di sini ya. Ini silakan, sini proses dan sini hasil, boleh ditulis. Silakan.
sudah mengisi asesmen proses dan sudah mengisi asesmen hasilnya ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Fahri ya. Bagaimana perasaan Fahri setelah dengan adanya layanan konseling hidup ini? Bagaimana perasaan Fahri? Perasaan saya setelah konseling ini senang, bisa tahu bahayanya merokok sudah Iya, nah dari situ ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan Ibu ya, Fahri bisa mengubah pikiran negatif ke pikiran positif untuk kedepannya. Tahu bahwa saya selama ini memiliki pikiran negatif berlebihan. Saya akan berusaha menghilangkan pikiran negatif itu. Bagus ya, alhamdulillah. Nah, baik, sebelum ini kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Fahri, untuk kedepannya adakah Fahri nanti jika Ibu memanggil Fahri bersedia Ibu panggil kembali seminggu lagi atau 2 minggu lagi, bersedia Fahri? Bersedia. Oke, baik, itu Ibu ingin melihat perkembangan Fahri. Baik, terima kasih Fahri. Silakan boleh masuk ke kelas kembali ya.